Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya kan? Rahayu. Malam ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, dari teman-teman yang sangat inspiratif ya, muda, berbakat, bertalenta dan inspiratif. Kita ingin share apa yang ingin mereka tawarkan sama kita, benar nggak? Luar biasa. Nah, jadi saya akan perkenalkan atau kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman ini memperkenalkan dirinya masing-masing, ya kan? Nanti kita akan sharing mengenai apa yang mereka lakukan, ya, kiprah apa yang mereka lakukan. Yang jelas ini cukup menarik buat diskusi kita malam ini. Mungkin gitu aja ya, kita akan podcast kurang lebih sekitar 3 jam ya. Podcast apa ini 3 jam? Oke. 3 jam ya. Jadi silakan diminum dulu ya. Oke, ya. Gaspol. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, saya akan kasih kesempatan pada cowok ganteng di depan saya untuk memperkenalkan diri, ada apa dan maksud apa dia ke podcast kami kali ini. Terjebak dia ya kan? Oke, silakan podcast ini. Siap, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilan channelnya apa nih? Gaspol Indonesia. Gaspol Indonesia. Ini salam gaspol lah pokoknya ya. Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang hadir di sini. Jadi saya Fajri dari Ternak Pak ya, sebuah peternakan yang insya Allah nanti bisa dikelola secara digital. Amin. Ini Abah Imam, ini juragan pentolan ayam, 25 tahun jualan ayam, jadi marketnya udah kemana-mana. Pentolan Jawa Timur. Ini Abang Rindan ya kan, jomblo visabilillah yang kualitinya top ini. Jadi bisa disikat lah bagi Cibi-cibi. agan mati ya. Dan tidak lupa Dokter Fatul ya kan, yang mempertemukan kita semua. Biar kelihatan Dokter Fatul agak maju. Jadi beliau ini adalah cowok yang paling muda di komunitas kita ini, yang paling muda, paling ganteng, paling pinter. Ya kan? Dan istilahnya dia yang udah kita anggap sebagai ustadz lah. Pinter. Bukan begitu Pak Dokter ya? Ya, siap. Oke. Iya. Jadi apa nih kira-kira nih? Iya, jadi sebenarnya kedatangan kita kesini ingin memfollow up ya kan, sehubungan dengan meningkatnya kapasitas partner kita dalam hal produksi ayam. Nah, kita ketika mendengar dari Dokter Fatul cerita Cak Oki ini ada base camp di Kalimantan Utara, kita pengen segera canvassing ke sana. Gitu. Kenapa? Karena kita kadung udah JO lah bahasanya ya, sama robah potong ayam yang dimiliki oleh, ya mungkin kalau bisa di-spill nih, kalau di jalan tol ada rumah makan Ciganea ya. Salah satu keluarganya ya kan punya bisnis promo potong ayam sama peternakan ayam. Cuma mereka terbatas penjualannya. Jadi kita yang kebalik nih, punya penjualan tapi kontainernya terbatas kalau saya gitu. Nah, jadi pengen follow up itu. Karena kalau misalkan nanti hasilnya adalah misalkan kita canvassing ke sana ya, jauh gitu, terus kita ngelihat oke, secara pasar retail bisa diserap gitu kan. Nanti kita bumper retailnya ada. Nah, terus karena Cak Oki di bidang pertambangan, nah Cak Oki bisa ngerekomen nih tambang-tambang yang sehat ya, tapi ya jangan yang sakit-sakitan, ini bahaya nanti nyangkut duitnya. Gitu, kita pengen follow up itu. Karena kalau Cak Oki misalkan bilang oke, di sana ada orang, nah, kita siap entah besok atau kapan kita berangkat langsung. Oke, sekarang kalau boleh di spill dulu sebelum kita loncat ke Kalimantan ya kan. Kita pengen tahu dulu nih, ternak farm ini apa sih gitu loh. Coba ini kan para pemirsa kita ya kan,
di YouTube ini yang Seluruh kira-kira Indonesia. harus diedukasi dulu nih. Siap, Nah, siap. apa Ternak Farm konsepnya seperti apa, benefitnya seperti apa, Oke. bisnisnya seperti apa gitu loh. Siap, siap. Jadi ini ada dua sebenarnya kalau hari ini yang hadir ya. Ya Ternak Farm itu mainnya di peternakan domba kambing. Kalau yang sebelah sini Ternak Mart ya. Ini yang hilirisasi produk peternakan ya. Jadi sebenarnya Ternak Mart ini nggak cuma ayam, Daging. ada daging domba, tapi konsepnya memang dark store atau online ya penjualannya. Jadi kita main online aja ngiklan gitu. Dan targetnya adalah ibu-ibu, ya kan? Yang gampang sekarang itu ada pergeseran cara berbelanja soalnya khususnya di kota-kota besar. Nah, kita masuk ke Ternak Park dulu. Jadi sebenarnya Ternak Park itu konsepnya adalah kita menangkap sebuah permasalahan di mana banyak orang Indonesia itu mau beternak sebenarnya. Apalagi kayak model-model yang kerjanya di tambang gitu kan, di pemerintahan, di kantor. Kadang-kadang dia bete ngeliatin mesin ya kan ya. Pas mau pensiun tuh kayak pengen punya peternakan gitu. Cuma belum, dia nggak kesampaian, nggak punya waktu, nggak punya lahan ya kan, mau langsung chip in gede juga nggak punya pengalaman. Nah, karena beberapa ada yang chip in langsung habis pensiun ya kan, salah satu ya direktur yang kita pernah ketemu, saya chip in 2M, ya, kandangnya terbengkalai karena dia belum ngerti nature bisnis dari peternakan gitu. Akhirnya kita bikin konsep beternaknya sebenarnya berjamaah aja dulu sebelum kamu chip in gede-gede. Udah, ini ada underlying asetnya itu kan, ada peternakannya bisa dipantau secara online, artinya bisa sambil belajar gitu, sambil tahu nature bisnisnya gitu. Nah setelah itu baru monggo kita mau kerjasama yang agak intens, misalkan tiba-tiba dari teman-teman viewers Gaspol tiba-tiba saya punya lahan 3 hektar gitu, duit nganggur, tapi kan udah ngerasain nature bisnisnya kayak gini, siap gak gitu kan. Gitu. Terus secara market juga karena tergabung dalam Ternak Park, marketnya kan juga kebuka nih, jadi nggak perlu takut lagi buat jualan gitu, karena kita udah ya kurang lebih 7 tahun ya di dunia peternakan untuk jual-jualan nih gitu. Oke, sekarang saya ingin tanya, Gitu. Anda ini kan backgroundnya itu kan teknik, ya kan? Ya kan? Ini para ya, para gaspolers, ya kan? Wah, Cocokin dan ini segi dari channel YouTube ini. ini pengen tahu gitu loh, gimana dulu ceritanya, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Oke. Kalau saya dulu ini kan mechanical engineering. Masih masuk lah. Ya kan? Masuk. Saya di Astra, ya kan? Masih ada berbau-bau otomotifnya. Nah, dengan Anda ini kan apa? Coba ceritain lah, gitu, ya kan? Supaya bisa menginspirasi. Iya. Jadi hidup ya. jadi ini ceritanya sebenarnya agak panjang ya saudara-saudara ya. Nggak apa-apa kalau mau curhat sekarang nggak apa-apa. Kita masih punya waktu 3 jam. Kok ada? Nah, Jadi pertama itu sebelum kuliah ya, dari sebelum kuliah itu kita ya punya tongkrongan lah ya. Sebelum tongkrongan gitu kan. Tadinya kita di lokal SSC Doli. sebelum lulus. Sebelum lulus ya, Iya. masih kuliah lagi. Sebelum lulus kita tuh aktif di penutupan lokalisasi Doli waktu Nah, itu. cari teknik malah Anak teknik malah di Doli malah. Lokalisasi Doli. Apa ini? Ini apa ini? Di luar guru ini. Di luar perkiraan BMKG ini. Iki pelanggan apa ya? Kita yang ngerasain riset macam-macam di sana yang melakukan ya, riset wawancara segala macam lah pokoknya. Ya dari situ intinya bikin yayasan waktu itu gitu. Terus waktu jalanin yayasan, waduh yayasan ini nggak kayak kita waktu jalanin di organisasi kampus nih, dapat duit tiap tahun. Kalau itu kan ya duitnya udah ada kan, bikin program udah ada duitnya. Waktu bikin yayasan deh, ini pakai duit siapa? Lama-lama itu kan lulus tergerus lah anak-anaknya, karena udah harus memenuhi kebutuhan masing-masing kan. Ada kepikiran untuk berbisnis. Awalnya jualan kurban, dapat investor Nggak awal. kepikiran untuk, maaf ya, nggak kepikiran untuk bekerja, melamar seperti perusahaan-perusahaan yang ya normal lah, anak-anak mahasiswa gitu kan. Nah itu gimana? Jadi kalau dulu bisa? sebenarnya karena kita dulu ya cukup aktif ya di kampus, memang sebenarnya tawaran banyak ya, kayak kalau aku sendiri waktu itu dapet Pertamina ya sebenarnya waktu itu tawaran lah untuk aku nggak ngerti apa bener ada jalur itu ya, soal itu aku ngambil gitu kan. Saya nggak ngambil, cuma intinya waktu itu gara-gara kita tuh menang salah satu lomba Cauki, dapat uang pembinaan. Oh. Cuma gara-gara
mungkin kepake pemilu ya, jadi cairnya tuh 5 tahun. Jadi menang 2014, cairnya 2019. Nah, kita udah menang tuh diumumin di TV ya kan. Selamat menang gitu. Semoga waalaikumsalam. Halo. Oh, ini praktisinya ini ya. Udah kebunda dulu. Ada iklannya. Nanti tinggal diedit aja. Iya. Oke, ya. Balik. Tadi udah menang gitu kan, warga udah tahu ya kalau kita dapat uang. Masalahnya gitu. Udah dapat uang sekitar 250 juta ya, 250 juta lah untuk bikin pembinaan di Doli. Cuma kan uangnya nggak turun ya. Terus kita kan ditanyain warga. Kurang ajar memang bikin lomba. Gitu jadi kayak difitnah, akhirnya kena fitnah lah waktu itu. Wah ini Dipikir, dipikir uangnya diambil sama kita, padahal dikit gitu ya. Kacau lah waktu itu. Ingat banget kita sama mau preman-preman sana waktu itu, wah sampai todong-todongan. Iya, Lah, beres sih. beres tuh. Pakai ada yang bawa senjata. Jangan-jangan Anda hanya ingin menunggangi kasih itu semua untuk mendapatkan dana apes CSR, banget, kan? betul. Nah. Sama kayak gitu. Terus ditambah lagi waktu itu ada dana bantuan dari salah satu partai lah ya waktu itu. Partai dan tokoh. Dan tokoh ya waktu itu cairnya kalau nggak salah 500 juta, cuma turunnya cuma 100 kalau nggak salah. Jadi sunatannya banyak gitu ya. Terus tiba-tiba pemirsa. padahal itu bukan program kita padahal ya. Aduh. Cairnya makin busik, terus kita usaha sendiri aja buat ngidupin organisasi. Tadi gitu, split tim nih. Aku tadinya sama Rindan tuh fokus di Dolinya. Terus ada tim lain fokus di bisnis, buka kurban. Investor pertama itu alumni TS 200 juta, ingat banget kurban. Rugi kita. Motor hilang rugi, aduh udah banyak banget. Laporan tanggung jawab kan, tanggung jawab nih rugi bikin bisnis plan waktu itu. Setelah kita, ini kok penjualannya kurban kok gini-gini aja, kita coba digitalisasi biar ada teknik-tekniknya dikit. Ada ilmunya dikit ya. Jualan kurban biasa kan. Saya rete malah ditambahin sama dia. Jadi orang yang sama, yang Orang rugi yang itu yang nambahin. Oke, saya percaya sama kalian gitu kan. Kok mau dia? Mungkin, Gitu. mungkin dia mungkin kan udah tua ya, kan dia alumni udah tua, mungkin dia ngerti. Kampus kawan ini, tambahin lagi gitu. Terus Mungkin karena dia ngeliat sampean kayaknya kasihan nih Fatir. Jadi uang 200 juta itu emang sudah dianggarkan untuk loss. mungkin udah loss, dia udah loss. Ini loss nih, uang loss ini. Aku ngeliat nih kayaknya pengalaman masih no loss ini. Ternyata begitu datang tak betul kan. Tapi mungkin dia dateng nih anaknya gitu kan. Terus gimana kan? Kita bikin bisnis plan, set segala macem. Akhirnya dulu keluar produknya proteinku ya. Proteinku ada investor. Ya tapi karena anak teknik ya, bodoh hukum kan. Kita nggak ngerti cara investor datang nih perjanjiannya apa gitu. Dan investornya politisi. Politisi bisa. Kita sepil aja, nggak usah sebut nama ya. Nggak usah sebut nama, jangan. Cuma inisial aja. Kira-kira Maslo nomor berapa dia? Nggak tahu, udah nggak kedengeran ya orang kayak gitu. Lama itu udah tahun berapa kita masuk di tengah, kita bikin produk protein gue. Itu tuh sebenarnya jualan retail, jualan produk daging gitu kan, susu segala macam. Cuma di tengah jalan ditarik duitnya, gimana modelnya coba? Di tengah Sama si jalan. investor ini. Sama investor nih suruh balikin. Lah kita waktu dengan bodohnya kita nyari duit untuk balikin gitu loh. Kan lucu ya, kita udah ngerti. Karena baik orang-orangnya. Ya akhirnya segala macam ikutlah lomba-lomba startup gitu ya. Akhirnya terbentuklah intinya gini, kita jadi tahu masalah peternakan gitu. Ayo peternakan, hasil dari peternakan, dari supply chain-nya segala macam gitu. Terus kita ketipu juga macam-macam segala macam nih. Peternak juga ternyata nggak bisa terlalu dipercaya kan begitu ya. Jadi dulu kita membiayai peternak itu ngasih duit misalkan let's say 500 juta, harapannya di sapi malah jadi Istri kedua. malah jadi vario macam-macam tuh ngawur deh. Kita disitulah kita makin mature ya, bikinlah. Ada dari situ banyak unit bisnis, yaitu salah satunya memang di ternak. Pak ini adalah realisasi dari pembelajaran kita bikin sebuah konsep bisnis yang menyelesaikan permasalahan orang-orang yang pengen ternak, kayak itu pakai aplikasi sama CCTV. Cuma nanti ini lagi dimodif sih sama teman-teman IT agar si domba-domba ini
bisa terdeteksi lah gitu, jumlahnya berapa, terus dia nanti segala macamnya. Intinya gitu sih ternak farm. Jadi yang punya ide pertama kali untuk konsep ternak farm itu siapa, Anda juga? Enggak sih, jadi itu sebenarnya Atau teman-teman kita nih semua? soalnya kita konsorsium ya, jadi sebenarnya ide ini nggak bisa diklaim punya siapa ya, karena Bareng-bareng. kita benar-benar kayak aktivis itu kumpul. Ada berapa orang kalau boleh tahu, Sekitar teman-teman? 8 orang ya, 8 8 10 orang. sekarang 10 itu terbagi jadi ke 3 ITS bisnis, semua, ya? 4 bisnis itu ITS semua. Enggak ada UNER sih, 2 orang ya. 4 bisnis itu stick clan, itu stick-stickan ya. Kemarin riset dulu, itu bahan riset juga sih. Untuk kenapa sapi lokal ini kok kalah ya sama sapi impor secara value. Gitu, padahal dan apesnya udah kalah value, kalah harga, harusnya lebih murah gitu kan. Nggak masuk akal ini ya. Nah, itu kenapa? Itu kita mau riset sebenarnya. Kenapa harusnya kalau orang Jepang bisa mendefinisikan wagyu itu bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini, teksturnya seperti ini, harusnya kita bisa mendefinisikan sapi Madura itu rasanya kayak gini, teksturnya seperti ini gitu, kira-kira seperti itu lah. Itu yang sama. Yang kedua ada ternak mart ya. Ternak mart tadinya kita retail toko, cuma ngelihat perkembangan bisnis di Jawa ya. Di Jawa itu kurang cocok makanan beku, jadi orang masih nganggap beku itu adalah kemarin sore gitu. Kemarin lah itu kurang fresh, Barang gitu ya. lama. barang lama gitu. Terus ternak mart akhirnya switch menjadi online. Nah ternyata online yang malah diterima gitu. Jadi yang diterima tuh malah online. Jadi ibu-ibu sekarang tuh senangnya malah belanja. Ini yang di Surabaya ya? Surabaya. Yang di Surabaya. Ya. Konsepnya kita masih satu toko ya. 2 sekarang sama Kediri. Oh, sekarang 2 sama Kediri ya. Jadi justru di daerah-daerah itu ternyata mulai berkembang, even itu bahasanya kota tier 3 lah ya, bukan Surabaya ya. Surabaya kan masuknya tier 1 lah. Terus yang ketiga nih ternak itu tadi ya kan. Yang terakhir itu memang di sini sih lebih ke apa namanya posisinya digitalisasinya ya, aplikasinya itu Sobat Ternak itu tadi. Nah, kira-kira secara bisnis itu. Jadi sebenarnya nanti ujung-ujungnya itu akan terkoneksi ya. Jadi ternak mart itu hilirnya, gitu kan. Nah ini kita lagi sama Dr. Fatul mau canvassing juga. Jadi dengan jaringan beliau yang toko-toko pedaging tradisional, kita mau ya naro apa freezer, terus kita coba aktivasi online dengan value halal supply chain itu ya, itu kerjasama sama yang tadi di Cikupa ya. Jadi gimana caranya Cak Ogi kalau beli daging tuh ketika ngeliat gini bisa di scan gitu ya, terus dia cerita RTA-nya di mana, peternakannya di mana, bahkan nanti sumber dananya apakah dia ya kalau next ya halal apa haram. Artinya kalau kita sekarang juga lagi pendekatan ke BWI karena Badan Wakaf Indonesia kan Pak Nuh kasihan. Nah, sekarang kayak yang model-model seperti itu apa belum ada? Kalau Di sebenarnya Jepang kita ada? di Jepang adanya. Gitu. Jepang itu kan bisa ngedeteksi ya, kayak wagyu itu peternakannya mana. Dari sapi usia berapa, Gitu-gitu. bobotnya berapa, ukuran berapa. Di Indonesia belum ada. Belum ada. Sebenarnya harusnya bisa, cuma Harusnya belum ada aja kayaknya. Oh, belum ada. Kalau menurut Dr. Fatul gimana? Prospek untuk bisnis yang seperti ini kan masih belum ada di Indonesia ya kan. Ini kan breakthrough nih ibaratnya nih, menggabungkan antara ternak dengan digitalisasi gitu kan. Menurut dokter gimana nih? Coba. Ya, pertama kan sebenarnya masyarakat itu kan sekarang butuh transparansi nih untuk menghindari keraguan ini barang curian Atau enggak. atau peternakannya ini apakah peternakan yang di mana posisinya, terus sapinya ini apa sapi asli atau sapi yang Palsu gitu ya. kan sekarang kan ada Serigala berbulu sapi gitu ya. kan macam-macam ini orang ragu-ragu ya kan, dikasih makan apa, jangan-jangan makanannya itu mengandung barang-barang yang sebenarnya diragukan dari segi kehalalannya misalnya ya. Ini kan masih banyak yang harus diedukasi kepada masyarakat, sehingga kan sekarang itu YouTube tidak bisa ya semua orang bisa mengupload kejadian apa saja kan, sehingga ada sapi begini, ada sapi begitu. Nah ini sehingga supaya nggak membingungkan. Nah ini sebenarnya dengan konsep transparansi melalui digital ini solusi. Jadi masyarakat punya kepastian bahwa yang saya beli itu saya yakini bahwa ini bagus, berkualitas, dan halal kan gitu. Nah itu yang
nanti secara ke depan itu akan melindungi. Nah itu sapinya itu sapi impor kah atau gimana nih? Sapi itu kan kita banyak impor kan? Ya, Kondisi sekarang kan ini ya. begini, kalau sapi impor itu kan sudah di Indonesia itu namanya sapi berpaspor. Jadi dia nggak mungkin berada di posisi yang sembarang tempat atau tiba-tiba dipotong di sembarang tempat, nggak bisa. Jadi sapi impor itu sebelum dimasukkan ke sini itu sudah didaftar nih. Ini nanti kalau di sini kandangnya di mana? Jadi sapinya masih di Australia itu sudah diregister nih. Ya. Sapi ini akan masuk Ke di kandang Lampung misalnya di kandang ini. Nanti waktu dipotongnya di sini. Di RPA, di RPA-nya sudah didaftar. RPH. Jadi kalau RPH sudah didaftar. Jadi kalau dia dipotong di tempat lain itu dianggap pencurian. Dan itu harus dieksekusi itu. Tapi itu belum terjadi sekarang atau sudah terjadi itu? Sudah terjadi. Udah, kalau yang Untuk sapi impor. Ya, untuk Untuk sapi sapi impor impor. sudah ada, sudah punya apa namanya? Tapi tracingnya kan belum ada ya? Udah. Dokter? Oh, udah ada. Oh, udah tahu. Untuk yang impor, untuk yang impor Yang udah Yang ada. impor itu kita potong sembarangan Australia Tahu, malah ya. udah tahu gitu. Loh, sapi impor itu sapinya hidup dibawa ke Indonesia atau udah masuk udah jadi daging ya? Ada dua. Sapi hidup. Tapi hidup ya? Kalau daging impor kan beda lagi tuh. Beda lagi. Dagingnya Oh, ini ini sapi impor ya? sapi impor. Sapinya ya? Ya, sapinya. Ya kan itu sudah ada RFID-nya lah. RFID ya betul. Nah, dan itu sudah terekam. Jadi kalau misalnya dia dipotong sembarang tempat, monitor dari Rekodnya Australia ada. ketahuan. Dan itu mulai importirnya sampai ini ke blacklist tuh. Sudah sampai seperti itu sekarang Sampai ini ya? Itu sudah pakem itu kalau Australia ini ya. Tapi itu rules dari Australia kan ya dok ya? Bukan dari Indonesia kan? Animal welfare itu udah. Iya, Iya kan? Dari Australia kan? Iya. Nah Indonesia sendiri belum menerapkan itu secara Kalau sistematis. di Indonesia peternakan kita belum ada. Nah, Nah, ini makanya tadi menjawab yang tadi. Jadi di situ. kalau peternakan lokal ini sebenarnya problemnya bukan saja ya banyak sekali problemnya banyak sekali, supply chain-nya itu belum jelas. kacau sekali. Ya, jadi kalau misalnya orang beternak sekarang ini tidak, setelah dia beternak 4 bulan mau panen, dia kebingungan nanti saya cari bakalannya di mana, itu masih bingung. Kalau Australia kan barang itu dikirim ke Indonesia, diekspor ke sini katakan dari Australia 100.000 ekor, itu dia sudah punya stok berikutnya. Misalnya setahun diekspor ke sini 100.000, dia sudah punya stok. Nah itu kalau di luar. Kalau di kita kan misalnya peternak itu punya 10, dia jual 10-10-nya, dia nyari Bingung 10 dia, ekor bingung lagi, lagi. bingung. Itu bisa 4 bulan belum tentu dapat 10 ekor itu. Nah, seharusnya kan seperti itu bisa di manage ya, bisa didesain ya kan. Apalagi Indonesia ini kan punya banyak sarjana teknik peternakan, Betul. ya kan. Waduh, ini ke Artinya ini mulai dari awal bakalannya, Sampai politik. induknya, ya kan nggak mungkin kalau dijual anaknya induknya semua dijual nggak mungkin. Harus punya satu line produksi lah ya kalau Ya, kita bicara betul. industri ya kan, Betul. industrialisasi di bidang peternakan. Nah itu gimana sih prakteknya di Indonesia ini? Kalau di Indonesia ini kan sebenarnya peternak itu kan belum didesain secara utuh ya, secara utuh. Jadi peternak itu masih dianggap kebutuhan daging di Indonesia itu belum merupakan kebutuhan industri. Artinya begini, jadi kebutuhan daging secara normal orang Indonesia per tahun sekian kilo itu menurut standar yang seharusnya belum terpenuhi, sehingga tidak mengedrive produksi kan. Jadi produksinya mau terpenuhi maupun nggak peduli. Iya. Nah, ketika industri membutuhkan daging, ya dia kan butuh kepastian. Akhirnya dia ngajukanlah konsep impor. Terjadilah daging impor. Bukan sapi impor nih, Daging impor. kan gitu. Nah sekarang kebutuhan daging untuk Jakarta sendiri seperti apa sih? Berapa kilo ya per harinya ya? Banyak itu ya. Terus berapa persen yang dipenuhi oleh daging domestik, berapa persen yang impor gitu loh, kan kita bisa kelihatan tuh kurvanya ya kan. Dari total kebutuhan ini kan Ya kalau dari ada gap kan, yang kurang itulah yang impor kan, gitu kan. Ya, jadi kalau dari kebutuhan daging itu kan totalnya itu
ya 2 juta ton ya kalau nggak salah. Per hari? Bukan per tahun. Oh, per ya. tahun. Ya. Jadi nanti kan dari kebutuhan itu dipenuhi oleh lokal itu kurang dari separuh. Oh, lokal Sapi lokal. sejutaan aja berarti per Iya. tahun. Sisanya dia impor. Nah, sisanya itu impor. Impor daging ya. Dalam bentuk daging dan dalam bentuk hidup. Sapinya. Kan itu sudah. Jadi kan setiap tahun sebenarnya Kementerian Pertanian dan sekarang ada Badan Pangan Nasional itu yang mengonsolidasi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama nanti di menjelang Lebaran. Jadi kebutuhan daging itu melonjak 3-4 kali lipat itu waktu Lebaran, Idul Fitri. Selalu seperti itu ya patternnya ya. Patternnya polanya seperti ya. itu, sehingga ketika tidak terpenuhi itu pasti harga daging berlompat-lompat tuh. Ya kan, dari 100 jadi 150, dari 120 jadi hampir 170, ya kan. Itu sebenarnya kan masalah supply demand yang tidak dipenuhi, sehingga kan sebenarnya di bulan-bulan seperti sekarang ini itu sudah diajukan rencana untuk harus ada stok sebelum Idul Fitri. Nah, biasanya semua lembaga yang berkaitan dengan pengadaan itu dia akan memproses itu, memberi informasi tentang kebutuhan daging secara nasional itu, dan itu pemerintah akan mengambil inisiatif untuk oh ini masih kurang harus diimpor segera kan gitu. Itu sudah ada mekanismenya. Nah, untuk kondisi saat ini itu kan ada istilahnya pemain-pemain tunggal ya dalam dunia impor daging itu. Sampai ada yang bilang mafia itu gimana menurut dokter itu? Nah, ini Ada kan nggak sih itu? Waduh, gitu kan? ini kok nyerempet jurang lama-lama. Iya. Kalau saya kan kalau tambang banyak mafia. Gua terima kalau Daging itu. ini kan gimana nih dokter? Boleh sebut merek Supaya biasanya. kita bisa apa ya melihat gapnya mana yang anak-anak muda ini bisa Sekarang. masuk Menjadi yang mafia. yang itu Sebenarnya kan gini, kalau nanti transparasi terjadi nih, transparasi terjadi itu artinya bahwa konsep peternakan ini terbuka. Kan supply demand juga terbuka. Akhirnya kan terdetek nih sebenarnya supply ini realitasnya dari mana nih? Saya dari kebijakan pemerintah ini, kebijakan impor. Siapa sih yang menerima kuota impor itu? Nah, dari situ kan terdetek semua. Kenapa harus dia? Kok yang ini kenapa? Ya kan? Kenapa harus itu? Nah, sebenarnya dari situ akan terkuak. Di belakang itu apa kan gitu. Nah, mafia ini kan kalau sekarang dibilang mafia kan susah ditunjuk hidungnya siapa. Nggak ada data, ya kan. Sementara kan tidak ada orang berbaju tulisan mafia daging kan gitu. Ya kan juga. Siapa yang mau pakai baju itu? Saya ada baju-baju mafia. Oh itu kelompok mafia daging tuh. Ada jaketnya tuh. nggak ada yang berani Nggak ada yang soalnya. berani. Cuman Jadi- kita tahu sama tahu aja gitu kan. Jadi kalau dari segi prosedur, proses legalitas untuk pengadaan impor sampai kepada barang itu datang ke lokasi-lokasi gudang maupun sampai ke konsumen, sampai ke pasar tradisional, itu semuanya legal dan ada ada kontrol lah ya, kontrol dari baik pemerintah maupun pihak kepolisian itu sudah kontrol Pak. Mobil yang bawa daging itu diperiksa. Misalnya kita bawa daging ke Surabaya, itu ada polisi diperiksa, itu ditangkap, dicek benar nggak ini daging boleh masuk ke Surabaya nggak? Ini daging gelap atau daging terang? Daging terang. Nah itu sudah ada mekanismenya itu. Jadi itu sebenarnya di lapangan, cuman yang belum sekarang ini kan sebenarnya dengan idenya teman-teman untuk transparansi peternak itu, pertama di samping menggairahkan orang untuk berternak secara profesional dan transparan, gampangannya begitu. Ini juga secara nggak langsung nanti akan mentres masalah supply chain. Mulai daging sapi, dagingnya ini mau pertama kan dari kambing, nanti kan ke sapi itu, akhirnya kemana-mana itu. Ya, betul. Jadi sekarang ini meskipun kita tahu bahwa barang impor yang masuk daging sapi hidup yang masuk ke peternak-peternak besar itu berapa ekor, semua udah tahu.
Nah, yang tidak diketahui dengan pasti itu justru sapi-sapi yang ada di peternakan Lokal. masyarakat lokal ini kapan panennya dan siapa yang punya, itu yang nggak banyak yang nggak tahu. Tuh. Nah, itu kan terkait dengan pendataan ya, database dari pendataan dan juga pembinaan ya kan dari Departemen Kementerian Kaedah. Pertanian. Dia punya data, tapi datanya itu kan gak akan jadi berguna kalau datanya itu nggak diapa-apain gitu loh. Betul, Data betul. siapa pemilik ternak, berapa ekor Jadi- ternaknya gitu kan. Jadi, Panennya kapan? pengalaman itu kan data peternak dengan fakta itu Nggak valid. nggak valid. Jadi memang ada beberapa dinas yang melakukan evaluasi data. Kan begini, misalnya sekarang ada Pak Haji A nih punya punya sapi 100 ekor nih di kandangnya ini. Minggu depan belum tentu ada 100 ekor. Bisa berkurang, bisa menambah. Dan tidak ada proses mekanisme pemindahan itu dari mana, pergi kemana, nggak ada. Karena kan nggak ada masih- konsep pelaporannya kan. Nggak ada konsep laporan, Nggak ada terus konsep distribusinya kan nggak ada. Mereka masih tradisional, Iya. sistemnya masih tradisional, Jadi- konvensional. Jadi misalnya berkurang itu apakah Mati, dipotong, apakah mati, Oh, atau pindah. dijual, atau dicuri, nggak Dicuri. tahu. Ya kan? Jadi kalau misalnya peternak itu lapor dicuri sapinya, ya itu biasanya peternaknya yang rugi nanti, karena dia kan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam mengurusin sapi yang hilang tadi. Berarti hilang dua. Ya tanya, Pak, kenapa nggak lapor? Nanti sapi saya satu yang hilang jadi dua, Pak, kalau saya lapor. Gitu. Nambah biaya maksudnya. Ya, itu lapor dari segi kepentingan keamanan, ya. Apalagi lapor dari segi kepentingan data peternak. Nah, dinas peternakan yang melakukan Pendataan. monitoring tiap bulan. Saya pernah ke Kabupaten Kediri keliling itu, cek dia monitor tiap bulan itu dihitung lagi itu. Jumlahnya ya berubah-ubah terus. Nah, sekarang yang hitung secara nasional ini siapa kan gitu. Nah, itu Nggak ada yang namanya sensus sapi itu nggak ada ya. ada, tapi Ada, kan seharusnya dilakukannya kan tidak terupdate lah. Nah, ya. Sensus ada tapi tidak secara update-nya nggak ada. Iya, apalagi Karena tadi kambing, begitu. ya kan? Karena peternakan di Indonesia ini masih belum 100% menerapkan konsep peternakan yang berbasis supply chain. Ini menarik ini. Ya, masih peternakan di Indonesia Disitulah teman-teman ini hadir, ya Ya. kan, Nah, itu. untuk menjawab semua Ya. tantangan-tantangan itu kan gitu. challenge lah dengan sistem transparansi itu. Iya betul Jadi- betul saya nambahin Tad. Jadi waktu itu kita pernah ketemu dinas ya, Pak Bu Dinas waktu itu apa penyakit sapi itu? Ya dinas PMK, peternakan. PMK. Dinas peternakan Jatim. Peternakan. Bukan PSK ya. Nanti balik lagi ke Itu Doli masalah nanti. balik ke Doli nanti. PMK itu betul. Jadi kita tuh nggak bisa ngedetek ya kalau di luar negeri tuh sapi itu punya ID-nya. Ada KTP-nya. Ada KTP-nya lah tanda kutip. Bukan Jadi- angin yang punya KTP tapi Ya. Bapak kok. Ya. intermezzo itu. Intermezzo gitu. Nah, jadi Anggap aja iklan ya. Nanti diedit kok itu. Oke, terus Nah, jadi memang tadi ya karena tidak ada pendataan yang bagus, jadi kita misalnya kayak waktu itu kita pernah ya dapat proyek pesanan sekian ribu sapi gitu kan. Pertanyaan kita kan dia punya spek ya, segini bobot segini umur segini gitu. Kalau kita dapat langsung PO seperti itu, kalau ayam kan langsung jelas ukuran segini kan ada di RPA pasti kan, tinggal harganya berapa, duit kita ada berapa kan itu aja. Tapi kalau sapi ditanya gitu, ini nyari di mana coba? Nggak usah jauh-jauh deh, saya minta 50 sapi berat Dengan bobot 250 kilo, 250 kilo. umur sekian tahun misalnya gitu. Saya langsung kasihkan ke Caoki atau teman-teman. Nyarinya pasti susah. Sampai bertanya dulu nyari di mana itu tanyanya. Pasar hewan? Apakah ada di satu titik pasar hewan? Enggak. Nyampe sana, oh cuma ada 5. Terus cari lagi, ya buyar bisnisnya langsung. Nah itulah harapan kita sih dengan adanya aplikasi itu nanti. Memang ada tantangannya membiasakan si peternak pakai itu gitu. Tapi itu another thing lah. Jadi ketika kita ngebayangin waktu itu ya, misalkan ya kita pada pakai aplikasi nih, ya udah kita tinggal duduk di sini ya kan, ngeliatin layar gitu. Ada dashboard. Ada dashboard, misalnya tiba-tiba Caoki dapat pesanan gitu. Caoki, Sulawesi butuh 100 sapi.
ukuran sekian, buka dashboard, oh ada di Lamongan, ada di sini, tinggal kontak, datangin ke Surabaya, angkut. Kalau di luar negeri sudah ada seperti itu. Kalau luar negeri supply chain-nya udah bagus ya. Di New Zealand kah, Australia kah, ya kan? Karena ada ID tadi ya. Ya. Jadi di Industri luar kalau itu dia. ya yang Sebenarnya kan hal-hal seperti ini itu sudah ada di benak kita, benar nggak sih? Ada, tinggal siapa yang mau Apalagi orang-orang eksekusi itu teknik aja. gitu kan. Iya. Gimana tinggal caranya bagaimana mimpi ini, Tuh. visi ini menjadi sebuah misi gitu loh. Bener. Ya kan? Sehingga visi, misi kemudian menjadi sebuah aksi. Action plan. Ya kan? Tuh, bener. Jangan sampai kita hanya bisa berbicara di tataran visi saja, Betul. gagasan saja, ya kan? Berat tapi pada akhirnya ketika ada orang lain, negara lain gitu kan, yang sudah melakukan apa yang sudah pernah kita impikan, kita hanya bisa jadi penonton saja. Betul, jadinya. Itu kan sudah saya pikirkan 5 tahun yang lalu gitu loh. Cuma di pikiran doang gitu kan itu. Benar. Ya kira-kira demikian. Jadi kita memahami nggak mungkin kan kita tiba ujuk-ujuk bikin langsung industri sapi. Modalnya berapa kan berat ya. Jadi kita pendekatannya teknologi dulu deh. Kenapa? Karena Nah itu ini kembali lagi ke masalah edukasi. tuh. Iya kan? Tuh. YouTube. Ya kan? Edukasi peternak-peternak kita. Tuh. Ya kan? Selama ini kan kita taunya kan yang namanya peternakan itu kan identik dengan hal-hal yang berbau jorok, bau, ya kan? Tidak maju. Becek, gitu kan? Tuh. Nah, ini dikelola secara modern dengan sistem digitalisasi. Tentunya harus pendekatan edukasinya harus masuk tuh, sosialisasinya itu. Tuh. Ya itu PR memang dari kemarin. Ada yang mau komentar nggak? Coba Mas. Ini mau ayam itu loh. Harus komentar apa aja gitu loh biar. Edukasi. Pak Imam dikerjain di sini. Ayo, silakan. Ngene Pak, biar arah tes ngene aja nih. Coba 1 jam lah ya kan. Gimana pendapatnya gimana? Jadi ya intinya kita tuh sebenarnya sadar ya kan, ya kan bahwa kita tuh punya banyak PR yang harus dilakukan, bener nggak? Tapi kita tidak bisa bergerak sendirian, ya kan? Benar. Nah, kita butuh bergerak secara bersama. Nah, sekarang kembali lagi ke ternak farm, Ya, oke. kan? Nah itu Halo, ya. sebenarnya konsepnya seperti apa, terus nanti Halo ya. benefitnya apa? Silakan, mungkin Ini benefit Anda- untuk end user Anda atau ingin promosi di sini Paketo ya? silakan, ya kan? Ini viewernya ada Paketo. 1 juta nih Paketo. per hari ini ya. kan? Jadi sebetulnya Ya, yang dinaikkan itu ternak bukan itu cuma difoto-foto cara aja, kita, foto-foto. biar waktu itu kan kita Kirim, kalau ini sudah muat gitulah. Ya. kalau harus punya peternakan Fotoin. sendiri kan langsung mikir modalnya ya. Nah. Kan gitu kan. Sedang muat. Masa kita harus bikin capex invest capex sedemikian banyak gitu kan. Belum dalam konteks peternakan ini ada nature business yang dia OPEX-nya tuh perlu dihitung kan. Working capitalnya kan dia dombanya itu sendiri kan, hewan ternaknya itu kan. Itu juga kita harus hitung juga berapa kali putaran dia, berapa kali lahir segala macam kan. Akhirnya secara sederhana sebenarnya itu adalah cara kita untuk segera punya peternakan ya kan, tapi dengan konsep ya berjamaah aja gitu, tapi masing-masing dapat benefit. Jadi untuk yang pembeli ternak konsep saat ini itu sebetulnya yang didapat adalah ya lahan ya, pasti ya dia dapat lahan, terus yang kedua dapat kandang, dapat domba. Nah cuma kalau dia berdiri sendiri kan nggak masuk operasionalnya, masa cuma sekian domba sedangkan dia expect untuk bagi hasil sekian misalkan. Padahal kalau dia gaji anak kandang nggak mungkin sampai segitu gitu. Misal let's say domba lah misalnya margin 300.000 misalkan ya per ekor misalnya, itu dia punya 10 aja cuma berapa? 3 juta. Si anak kandangnya dikasih duit 1,5 atau berapa kan dia juga kurang cukup, sehingga mungkin anak kandangnya nggak akan fokus ngelola itu gitu, dia akan mencari kerjaan yang lain. Sehingga konsepnya jamaah aja gitu. Nanti gimana? Satu kawasan
Gak apa-apa, Cak Oki punya 10, Rindan punya 10, Pak Imam punya 10, aku punya 10, dan lain punya sekian berapa, misalnya total, jadi kayak kemarin kalau di Purwakarta misalkan 6.000 misalnya gitu ya. Tapi kan kalau udah angka 6.000, efisiensi bisa terjadi gitu kan. Satu anak kandang ngelola sekian ratus kayak gitu, secara operasional udah masuk, pakan segala macam, cash flow, jadi tertata seperti itu. Yang kedua, dari sisi user juga dia dapat benefit sebagai bahasanya, kayak dapat ilmu ya, karena dia bisa mantau dari aplikasi itu. User ini berarti mitra ya, investor ya, pemilik lahan, pemilik pertanian ya, pemilik kandang lah ya. Dia bisa ngerasain kayak, oh domba saya tuh mati kenapa, misalnya mati, oh kembung misalnya gitu. Kan itu nanti di aplikasi kan ada matinya karena kembung adalah gini, gitu kan. Dokter hewan udah memberikan diagnosa ini, udah diotopsi gitu segala macam misalkan. Kalau tapi tetap mati, tapi setidaknya dia dapat belajar, oh ada mati kembung ya misalnya kayak gitu. Oh ada cacingan, oh ada segala macam, oh ada sakit mata ya kayak gitu-gitu. Jadi itu semua kedetek ada nanti aplikasi ini. Sebetulnya sementara ini masih manual ya, artinya gini, dokter datang ngediagnosis, si anak kandang itu nge-input, dokter itu nanti masukkan ke dashboard di aplikasi sebenarnya. Tapi next harapan kita ketika nanti ya ada, karena ini basisnya R&D ya, teknologi, sebenarnya pendekatannya nggak bisa kayak langsung diwujudkan, karena itu sifatnya investasi ya. Dana riset kan bukan dana yang langsung mengenerate revenue gitu kan, jadi harus pelan-pelan gitu kan. Kita ya sambil nyari mungkin tanda kutip ya investor jangka panjang juga. Tapi it's okay gitu, jalan seperti itu. Jadi kira-kira yang kena Kufak itu konsepnya seperti itu. Jadi sebetulnya teman-teman bisa itu yang konsep pertama ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk memiliki ya spasial lah gitu. Tapi ada lagi konsep yang kedua itu adalah tadi ya, karena goal kita adalah sebenarnya pengen punya peternakan, itu aja sebenarnya. Nah yang kedua itu adalah konsep tebas kalau bahasa kita itu. Jadi di Jombang itu ada dulu waktu awal-awal kita ya, itu ada yayasan yang mengelola dana karyawan aja gitu, ya sejenis koperasi karyawan gitu. Terus di Jombang yang kita Jombang tuh, dia beli 10 ya, beli 10 karena beli 10 kita waktu itu kasih harga spesial gitu kan ya. Ini konsepnya murabahah ya kalau dalam Islam itu jual beli sebenarnya. Dibeli dulu sama dia, seret gitu kan. Tapi kita jualin lagi. Nah, dia dapat ketika ada end user kan kita lumayan cepet penjualannya. Jadi ada end user tetap beli. Ya udah dia dapat marginnya plus modalnya balik kan gitu. Di kita keuntungannya apa? Kita kan sebenarnya bukan ngejar tadi, karena intinya itu gimana cara punya peternakan kalau kita ya. Dan akhirnya keuntungan kita adalah kandang langsung kebangun tuh 10. Karena kandang kebangun 10, customer yang datang makin percaya. Wih, ada kandangnya, makin cepet jualannya gitu sebenarnya gitu. Itu kedua, mungkin kalau ada yang punya sejenis tadi ya, kayak koperasi karyawan, daripada duitnya ngendep segala macam, dan underlying-nya ya asetnya itu sendiri kan gitu kan. Pegang aja sertifikatnya. Jadi gitu. aset itu jadi milik investor ya. Gitu. Propertinya ya, kandangnya, tanahnya, dan juga kambingnya ya. Tuh, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi ada itu dua. Nilainya berapa per kaflingnya? Kita bicara bisnis. Kalau yang berkafling, jadi ada berapa paket ya. Jadi kalau yang paket biasa banget tuh 130. Dulu sih kita jual 98, cuma sekarang udah 135 ya. 135 juta karena kita ngelihat posisi lahannya juga. Kalau di Purwakarta tuh emang jalannya bagus, jalan jalan besar gitu ya. Jadi udah cukup secara tiba-tiba misalnya setelah kerja sama 10 tahun itu jadi kuning ya, monggo jadi perumahan silakan aja gitu kan. Jadi naik nilai asetnya gitu. Itu bagi yang suka investasi tipe tanah lah, nanda kutip ya. Ya kayak dia pengen epo-epo punya domba, cuma pengen punya tanah juga gitu. Atau konsep yang paket yang kedua tadi 135 ya. Yang kedua itu top up full. Itu bahasanya tuh kandangnya dipenuhin, ada 3 kandang, 2 fattening, 1 breeding ya. Itu di paketnya di antara kemarin itu kalau nggak salah 250-an juta ya, karena ada 2 konsep hybrid, fattening sama breeding. Fattening itu penggemukan, breeding itu pembiakan gitu. Nah itu ada 2 kandang fattening sama 1 kandang breeding ya. Jadi biar dia cash flow-nya tuh, kalau kita fattening doang kan 4 bulanan ya. Terus marketnya juga pasti sementara ini adalah sate-satean dan atau end user kan. Tapi kalau kita punya bakalan, dia tuh dibeli oleh peternak lain biasanya yang melakukan fattening gitu. Jadi kira-kira kalau yang nilainya seperti itu, dan secara
ROI ya sebetulnya lebih cepat, semakin memanfaatkan lahan itu full ya ROI-nya makin cepat. Kenapa gitu aja secara sederhana. Oke, misalnya saya beli paket yang tadi yang 130 juta ya, Ya, sekarang ya, 130 juta itu dapat berapa ekor? Kalau itu dombanya? kita secara default 5 ya. 5 ekor. 5 ekor. Terus kemudian kita fattening ya kan? Betul. Fattening, terus kemudian dijual lagi setelah bulan keberapa? Kita Berapa bulan? ranknya itu 4 bulan ya kalau kita. Jadi 1 tahun 3 siklus, 2 siklus Oh, reguler, oke. 1 siklus kurban. Berarti setelah 4 bulan 4 bulan jual tuh. jual. Terus kulak lagi. Nggak usah beli, kita nggak usah nambah duit lagi ya. Jadi kulaknya tuh emang dari Oke. penjualan gitu. Jadi muter gitu. Nah itu dapat misalnya dijual itu mitra dapatnya berapa hitungannya? Setelah Kalau dijual kalau- setelah 4 bulan ini Gini, kalau 4 bulan itu yang didapatkan secara